Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang ada di segmen mobil klasik. Nah, di sebelah saya ini adalah Mitsubishi Pajero yang terreal Pajero keluaran tahun 95. Jadi ini bukan Pajero Sport ya, melainkan sebuah Pajero yang merupakan rival dari Toyota Land Cruiser. Nah, ini mobil ini memang pernah dijual di Indonesia sekitar kurang lebih 25 sampai 26 tahun yang lalu. Nah, motor seperti apa saja sih yang ada di mobil ini? Kita simak videonya. Jadi ini adalah Pajero tahun 95 yang nggak lain dengan bukan adalah Pajero yang generasi kedua. Pajero sendiri sudah ada di pasar otomotif dunia itu sejak tahun 1981. Berarti udah tepat sekitar 40 tahun lalu mewarnai pasar otomotif khususnya di dunia Jeep. Nah, ini udah berapa generasi mobil ini dan lebih tepatnya ini adalah generasi kedua dengan tampilan yang tergolong sama mengotak dan juga modern di saat yang bersamaan. Nama juga di keluaran tahun 90-an ya, jadi benar-benar ada mengambil kesan yang membulat seperti itu. Contohnya di sini, ini eksteriornya ini adalah menampilkan kesan yang gagah dan juga mewah. Terlebih di bagian bumper sini ini kelihatan seperti besi ya, besi nichrome ini yang menampilkan kesan yang mewah. Terus juga tapi di bagian pojokan sini ini seperti masih plastik. Lalu grillnya sendiri, grillnya ini khasnya Mitsubishi Pajero pada zaman dulu ya, dengan logo Mitsubishi 3 berlian yang warna merah seperti ini. Dan memang sebelum masuk tahun 2000-an ini logo Mitsubishi di dalam mobil ini masih warna merah seperti ini. Kalau sekarang kan dia chrome dan juga ada emblem V6. Jadi mobil ini sudah menggunakan mesin V6 3000 cc. Lalu juga lampunya tentu saja masih halogen, tentu saja dengan mika buram seperti ini. Ini adalah lampu utama. Lalu di yang warna kuning ini, warna ember ini adalah lampu sen, dan ini adalah bagian bawah ini adalah lampu kecil. Nah, sekarang masuk ke bagian sampingnya. Nah, sekarang masuk ke bagian samping dari Mitsubishi Pajero tahun 95. Dan tentu saja di sana ini tentu saja kelihatan banget dan mengotaknya. Bahkan sampai di model terakhir Pajero ini tentu saja mempertahankan desain mengotak seperti ini yang tak kenapa ya, kalau kelihatan dari sini tuh sekilas mengingatkan saya pada Mitsubishi Kuda yang sama-sama desainnya mengotak seperti itu. Dan juga selain versi panjang seperti ini, Mitsubishi Pajero juga punya versi yang lebih pendek yang mungkin untuk kalau berkota juga lebih lincah ya kalau pakai versi yang pendek seperti itu. Balik lagi ke versi yang sini, ini tentu saja dia yang ini cukup menarik ya. Ini untuk kayaknya menampilkan kesan yang mewah dan menegaskan ini mobil Pajero dengan mesin yang besar, maka dia dikasih paling sampai sini ada stiker ECI Multi V6 3000 yang warnanya kayak semacam kemasan gitu. Bukan cuma stiker sini aja, tapi dia punya stiker manjang sampai ke depan sana. Lalu di fender depan sana dia ada emblem Pajero, stiker Pajero, dan di bawah sini ada lampu sen yang model bulat seperti ini. Dan terus di sini karena dia SUV yang tentu saja kita ambil kesan yang gagah, maka dia juga ketambah over fender yang cukup tebal dan set body molding ya. Ini tebal banget loh ya, tebal banget di sini, dan tentu saja udah dilengkapi dengan side step. Dan kayaknya si pemilik dari mobil ini dia udah nambahin kayak misalkan ini side visor. Nah, side visor ini sebenarnya mobil ini udah dilengkapi dengan talang air yang benar-benar jadul ya, kayak gini, yang nampung kalau ada hujan turun dia nampung dari sini. Tapi sama pemilik yang sebelum yang pertama kali ini juga dipasang lagi ini side visor di sebelah sini seperti itu. Lalu di jendela udah dikasih piano glossy seperti itu, dan nah atapnya juga udah dikasih roof rail ya. Terus juga sini door handle-nya chrome, spionnya juga chrome, dan juga ini di pintu depannya dikasih emblem Pajero. Nah, terus di sini juga ini bannya ini dia bannya itu dia menggunakan ban Bridgestone Dweller, ukuran itu sekitar 10,50 R15 LT. Jadi ini menggunakan peleknya 15 inci. Cuma memang untuk peleknya sendiri dia memang bukan orisinil ya. Orisinil itu dia nggak kayak gini peleknya, dia kayak yang kalau pakai sekarang ini dia ada kayak macam desain bintang seperti itu. Sekarang menuju ke bagian belakangnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang menarik ya dari bagian belakang ini. Pertama-tama tuh saja di bagian sini nih, ini menjadi penanda ciri khas dari SUV zaman dulu ya, dimana ban serepnya itu diletakkan di bagian pintu belakang sini. Dan sudah dilengkapi dengan cover, lengkap dengan logo Mitsubishi Pajero dan stiker Super Selected 4-wheel drive. Jadi memang tentu saja Pajero sudah dilengkapi dengan teknologi 4x4. Terus juga yang menariknya ini, itu lampu belakang itu yang tentu saja masih mika buram, tentu saja masih halogen, itu dilengkapi dengan ornamen chrome kotak-kotak seperti ini. Yang unik ya, ini dia di sampingnya ini dia ada semacam kisi-kisi seperti itu. Ya, ini juga banyak diikuti oleh aksesoris dengan desain lampu belakang yang seperti ini, mirip seperti ini. Lalu juga di bagian sini ini adalah tempat plat nomor
Jadi ini kayaknya ini ya, Pajero ini memang didesain buat pasar Jepang. Jadi memang plat nomornya dibikin kotak seperti ini ya. Kalau Jepang tuh memang kotak bentuknya, tapi karena di Indonesia itu kan biasanya kalau plat nomor itu dia kan cenderung persegi panjang aja, bukan kotak kayak gini. Jadi ini kayaknya ini plat nomornya dikasih custom begitu. Jadi memang tetap aja ini unik untuk sebuah mobil Indonesia di zaman tersebut. Tapi harusnya juga ada logo Mitsubishi nih, cuma kayak ada copot begitu. Lalu saja masih besi. Ini buat side step ya. Jadi kalau mau masuk ke belakang, tinggal kita injek saja, injek di sini bakal langsung mudah seperti itu. Dan memang karena Pajero itu kan sebenarnya dia ada versi yang jok belakang menyamping ya. Tapi kalau karena ini jok belakang ke depan, jadi mungkin sebenarnya lebih berguna untuk taruh bagasi lebih biar nggak lebih lecet seperti itu. Sekarang masuk ke bagian bagasinya. Nah, sekarang masuk ke ruang bagasinya seperti ini. Kita buka pintunya, dia buka pintunya agak menyamping. Nah, seperti ini ruang bagasi dari Mitsubishi Pajero tahun 95. Ini memang tentu saja karena dia SUV besar, jadi dia punya ruang bagasi yang besar seperti ini. Apalagi kalau kursi belakangnya ini dilipat semuanya. Untuk lipat sendiri memang dia memang bukan bisa dilipat rata ya, tapi memang kan joknya itu harus diangkat ke samping seperti ini. Kalau contohnya sekarang tuh kayak Toyota Fortuner, Land Cruiser ataupun kayak Genova tuh kurang lebih kayak gini modelannya seperti itu. Dan tentu saja menghasilkan rata lantai seperti ini. Terus di sini juga ini ada kayak semacam power outlet di sini nih, entah fungsi atau enggak. Terus di sini ada, nah ini di balik pintu belakang ini dia ada, nah ini di sebelah sini dia ada toolkit nih. Kalau kalian buka kayak gini, buka ya. Sebentar. Nah kayak gini nih. Dan ini masih berguna banget nih. Ada pokoknya ini bisa digunakan kalau misalkan untuk lagi darurat atau mungkin di luar mobil mau pakai toolkit ini bisa aja seperti ini. Tutup lagi. Dan tentu saja ini ada door locknya di sebelah sini nih. Dan tentu saja kalau kayak tadi yang saya bilang tadi di bagian belakang ini dia ada semacam footstep ya. Dan ini dia apa nih kayak chrome itu dan kayak semacam sejenis bisnis seperti itu yang mungkin berguna ketika kalau misalkan bawa barang ini kita ke bawa barang nggak akan lecet nih karena dia langsung terlindungi sama side di bagian bawah sini. Nah, sekarang masuk ke bagian interiornya. Nah, sekarang masuk ke interior dari Mitsubishi Pajero tahun 95 dan kelihatan banget ya ini kondisinya masih terbilang cukup ori, terutama di bagian ori dan tentu saja masih terlihat cukup mewah juga. Pertama-tama ini door trim ini ya. Ini door trim ini walaupun kesannya sederhana tapi di zamannya tergolong mewah. Apalagi di perpaduan antara soft touch, lalu ini kayak ini sebenarnya ini aslinya fabrik cuma kayak ditambahin kulit seperti ini jadi menambah kesan yang mewah. Ini juga soft touch, di bagian dekat top window-nya. Lalu juga ini joknya. Ini joknya ini sebenarnya juga joknya fabrik aslinya ini, tapi mungkin sama belikan dikasih cover kulit seperti ini dan kelihatannya rapih. Enggak kelihatan seperti cover yang kelihatannya ada lubang-lubangnya begitu. Cuman sayangnya mobil yang ada di sini ini dia dicopot headrest ini entah kenapa nih. Padahal seharusnya penting sih untuk menggunakan headrest kalau kita menggunakan mobil biar kalau ada apa-apa setidaknya kepala akan terasa lebih nyaman. Tapi untungnya juga udah dikasih tambahan armrest kecil seperti ini yang menambah rasa nyaman. Terus juga nih di dashboard ini seperti ini selain mewah ini juga modern di zamannya. Pertama-tama ini bagian paling instrumen sini metal cluster ini kayaknya sih di tahun 90 ini tergolong sangat modern ini dan dia juga rumah paling instrumen ini dia juga kayak kesannya tuh kayak mobil-mobil modern di tahun sekarang begitu. Tapi karena dia tahun 90-an ya tentu saja pasti teknologinya masih belum semodern kayak sekarang gitu. Contohnya ini ada speedometer, tachometer, ini juga ada odometer juga. Terus juga di bagian tengah sini, ini tengah sini adalah untuk BBM, lalu juga untuk suhu. Ada indikator juga buat pintu sama rem. Dan di paling bawah ini adalah untuk 4-wheel drive-nya atau 4 kali lipatnya. Kalau yang sekarang ini karena dia masih 2-wheel drive, maka dia yang nggak ketik-ketik itu, cuman yang warna hijau ini yang nggak ketik-ketik itu yang paling belakang. Dan tengah sini ada garda dan ini paling depan kalau misalnya kita pakai buat mode off-road seperti itu. Terus juga setirnya ini sayangnya ya karena memang ya seperti zaman ya dia belum ada airbag dan memang masih sangat sederhana karena dengan 3 palang dan dengan logo Mitsubishi yang kecil seperti ini. Terus juga di bawah sini dia juga belum ada any starter button ya, jadi kalau mau nyalain mobil belum pakai tombol, masih harus pakai kunci buat nyalain mesinnya. Terus di tengah sini ini sebenarnya menunjukkan ciri khas dari off-roadnya Mitsubishi, yaitu ada 3 bulatan seperti ini. Semacam informasi mengenai ini paling kanan adalah kompasnya udah model digital, lalu tengah sini adalah untuk kalau nggak salah ini kemiringan
Sama yang di paling kirinya adalah untuk ketinggian atau altimeter begitu. Cuman katanya sih yang punya mobil ini sayangnya dua bagian ini, altimeter sama apa tuh kemiringan ini nggak berfungsi sama sekali. Jadi kalau yang terutama bagian sini ya, itu kalau misalkan dia gerak posisi gitu ya, berubah ketinggian di mobil ini, dia nggak gerak apa-apa gitu. Jadi ya karena di mobil lama juga, jadi memang ya nggak akan fungsi apa-apa begitu. Terus juga di bagian bawah sini, ini bagian sebelah kirinya ini dia sudah, walaupun ini plastik ya, plastik di sebelah sini, tapi justru di bagian sebelah sana yang bagian terlaci sama ada handle-nya ini soft touch loh, kulit-kulit kayak gini. Keren loh, mencerminkan kesan yang mewah. Nah, lanjut balik lagi ke bagian tengah sini. Ini dia ada jam digital, ini ada pengaturan AC-nya nih. AC-nya ini dia cukup lengkap ya, ada pengaturan semburan, defogger, ada suhu, kecepatan angin. Lalu dia ada mode Econ juga di sini dan untuk open close air. Terus juga di bagian bawah sini, ini yang punya ini udah diganti head unit seperti ini. Kalau yang original kan masih single din ya, dan masih bisa muter, cuma bisa muter kaset doang. Tapi yang ini udah diganti sama touchscreen yang kesannya modern. Oh ya, tadi saya lupa bilang bahwa sebenarnya dia mobil ini dia ada antena di depan sana di kap mesin. Cuman pas dilihat mobilnya itu ternyata antenanya copot. Dan katanya sih walaupun dia antena nggak ada, tapi head unit ini tetap bisa muter radio walaupun cuma di daerah perkotaan Jogja ini. Bagian paling bawahnya ada laci, ada power outlet juga. Lalu di paling bawah ini transmisi manual 5 speed. Sebelah kirinya ada untuk tuas 4-wheel drive-nya, ada 2H, 4H, 4H LC dan 4 LLC. Lalu di sebelah sini juga ada asbak, ada tempat buat koin. Ini buat tombol buat AC-nya, buat AC belakang. Yang pakai masih konvensional tentu saja. Dan tentu saja ini adalah console box. Console box ini dia ada 2 step. Nah, kayak gini nih yang paling bawah, dan dia ini yang step paling atas seperti ini, ada 2 buah cup holder yang ini kayaknya gelasnya kelas bos ini juga kecil ya seperti ini. Ya jadi gitulah aksen dari interior seperti ini. Jadi walaupun kayaknya sih untuk di zaman ini, sekali lagi ya, ini di zaman yang ini tergolong modern, walaupun memang udah kurang lebih 25 tahun, tapi kesannya masih tetap mewah. Walaupun memang ada beberapa fungsi yang nggak terlalu berfungsi sebagaimana mestinya. Oh ya, tadi ketinggalan juga nih, ini dia sekarang Pajero udah punya power window. Cuma memang yang berfungsi saat ini nih di unit sekarang ini adalah yang cuma bagian depan, itu pun harus dari sananya, dari penumpang depannya, sama di bagian penumpang belakangnya. Kayak contoh kayak gini. Nah, kayak gini kan, ini kebuka semua. Kita tutup lagi. Tapi untuk bagian depan sini yang kaca driver ini nggak bisa tutup buka sama sekali. Katanya sih karena relnya copot gitu. Gitu aja sih. Sekarang masuk ke jok belakang. Masuk ke baris kedua dari Mitsubishi Pajero tahun 95. Seperti ini joknya, dan seperti di depan juga, ini juga sudah dikasih lapisan cover kulit seperti ini, yang ternyata juga jahitan cukup rapi. Dia juga lengkap ada 2 buah headrest, dan kalau di sini tentu saja masih cukup lega ya, legroom, headroomnya, apalagi dengan bentuk pengotak seperti ini. Apalagi karena sekarang ini yang kita review ini dia nggak ada headrestnya dicopot, makanya pandangan ke depan itu juga makin lebih luas. Apalagi juga joknya dibuat sedikit lebih tinggi dibanding di depan sana. Nah, terus juga yang unik dari jok ini adalah dia punya 3 buah armrest. Ini cukup menarik. Ini menarik banget nih, karena biasanya armrest itu cuma punya 1 aja untuk jok seperti ini. Kayak di sini dia ada di tengah seperti ini jok armrestnya. Ini kecil ya, tapi kecil ya armrestnya. Terus dia kalau misalkan mau taruh gelas, ini dia armrest itu taruh di paling kiri dan kanan sini di pojokan kayak gini contohnya. Nah, begini nih. Jadi yang goyang sih, tapi ini menarik loh, karena biasanya kalau dia taruh gelas kan armrest ada gelasnya di tengah. Dan yang kalau Pajero dia agak unik nih, dia taruh di pojokan kiri dan kanan sebelah sini. Dan kayak sih kenapa taruh di pojokan, karena ini juga dibuat untuk menggantikan biasanya cup holder tuh kan taruh di door trim nih di bagian pintu, tapi karena di sini di Pajero nggak ada cup holder di bagian sini, jadinya digantikan sama armrest di sebelah kiri dan kanan sini. Dan seperti yang di depan, ini door trimnya juga mewah ya. Dia ada soft touch-nya, ini ada kulitnya, soft touch juga. Di sini dia soft touch juga. Lalu di sini juga ada asbak di sebelah sini, seperti itu. Lalu di bagian sini ada handle yang sangat berguna kalau misalkan naik Pajero seperti ini, karena ini mobil cukup tinggi sehingga kalau mau naik lebih gampang kita bisa tinggal pegang handle di sebelah sini seperti itu. Terus juga di sini ada 2 buah kantong jok. Ini ada di tengah sini adalah pengaturan AC belakang. Jadi
AC belakang ini dia taruh di sebelah sini, kisi AC ini dia taruh di pojokan plafon seperti ini. Untuk mengaturnya tinggal kita pencet di sini, ada on, ada kita pencet AC belakangnya, terus juga ada kisi AC-nya, angin sama suhunya seperti itu. Udah itu aja sih. Sekarang maju ke belakangnya. Seperti ini jok baris ketiga dari Mitsubishi Pajero tahun 95. Dan seperti depan tengah, ini joknya udah dikasih cover kulit seperti ini dan rapi loh covernya. Cuma memang dari sananya, dari pabrik kayak ini memang joknya nggak dilengkapi sama headrest sama sekali. Jadi kayak kurang lebih kayak ya kayak sekarang tuh AC geser seperti itu. Tapi memang tentu saja duduk sini cukup nyaman, dan karena ini mobilnya tinggi maka memang duduknya juga nggak senyaman seperti di bagian depan sana. Ini karena kakinya juga agak ngangkang ya seperti ini. Terus di sini juga ada kayak speaker, di situ tengah juga ada speaker juga nih di pintu, di door trimnya. Dan satu lagi, ini ada kisi AC walaupun ada bolong, dan juga nih plafonnya kayak gini. Ini kayak pabrik duduk gitu. Nah ini ada, ini paling belakang ini kacanya juga cukup unik. Karena ini kan kalau semuanya power window nih, tapi kalau paling belakang juga bisa buka kacanya dengan buka penyamping kayak gini. Jadi kayak kijang zaman dulu lah kayak gini. Nah seperti ini. Jadi yang di belakang juga bisa buka kacanya dengan buka kaca seperti ini. Lagi kita tutup lagi. Terus tapi memang untuk masuk ke sini agak gampang susah lah, karena pertama karena dia kalau untuk masuk ke sini aja dari jok baris kedua saja, ini jok baris kedua dia nggak bisa dilipat separuh-separuh atau 60-40. Jadi harus kita dorong semua ini kiri kanan semuanya 100% seperti ini. Dan memang dia nggak bisa lipat seperti montas tumble yang bisa ngelipat jukir balik, melainkan harus dimajukan geser ke depan seperti ini. Terus juga ini kayak kita juga nyungkul ke bagasi juga ya. Ini memang joknya ini juga kita bisa lipat setengah dan kita bisa rebahin sedikit seperti ini. Tapi memang kalau misalkan mau kita pakai buat bagasi juga, ini agak berat sih. Pertama-tama dia kan memang modelnya menyamping seperti ini Bu. Jadi kalau kita lipat dia kan taruh di samping dekat kaca sini. Tapi untuk kita ngelipat lagi ke atas itu agak gampang, susah sih. Jadi kayak kita lipat lagi ke bawah, terus kita dorong lagi ke atas, dan ini butuh perjuangan sih, karena memang ini juga mobil yang cukup tua ya umurnya, dan harus ekstra hati-hati lah pokoknya seperti itu. Nah sekarang masuk ke bagian mesinnya. Nah sekarang masuk ke ruang mesin dari Mitsubishi Pajero tahun 95. Ini dia menggunakan mesin 3000 cc V6, tenaga itu sekitar 148 PS dan torsi 235 Nm. Dan dia mesinnya sendiri dia menggunakan teknologi V6 seperti di emblemnya itu, dan menggunakan 12 valve. Nah mungkin sekitar berapa tahun kemudian ini dia juga punya versi upgrade-nya. Ini dia mesin tetap sama 3000 cc V6 bensin, tapi dia tenaga lebih gede jadi 177 PS karena dia valve lebih gede di 24 valve seperti itu. Nah ini dia juga dilapis dengan anti-kat dari Ziebart. Terus juga ternyata saya kira sini Pajero ini dia CBU dari Jepang. Ternyata Pajero yang sekarang ini adalah buatan dari Indonesia, tepatnya di PT Kramayoda Kusuma Motor. Jadi kalau zaman dulu ya, sejauh sebelum ada Expander, Pajero Sport yang direka Indonesia, itu zaman dulu Mitsubishi sudah punya pabrikan Indonesia melalui PT Kramayoda Kusuma Motor. Kalau kayak ini kayak misalkan Mitsubishi Kuda, Lancer itu juga bikinan di Indonesia, dan Pajero ternyata juga dibikin di Indonesia seperti itu. Mungkin agar harga itu dekat lebih murah. Nah sekarang menuju ke kesimpulannya. Si Mitsubishi Pajero tahun 95 ini, dia ini yang pemilik sekarang dia baru beli mobil ini sekitar kurang lebih pas awal pandemi. Jadi kurang lebih setahun lebih lah seperti itu. Dan dia beli mobil itu sekitar harganya itu 180 jutaan rupiah. Kalau kita ngecek sama marketplace kayak di OB123 atau OLX itu kurang lebih harganya tuh range itu sekitar dari 130 jutaan sampai 200 jutaan rupiah. Jadi memang gue masih lebih murah dibanding sama kayak Land Cruiser rival senegaranya yang harganya itu udah nembus 300 jutaan di tahun yang setara seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya sih ya, kondisi Pajero tahun 95 yang sekarang ini yang unik kita review kali ini masih tergolong cukup oke sebenarnya. Kualitasnya masih tergolong cukup kokoh, masih terlihat elegan, nyaman, mewah. Cuma memang ada beberapa fungsi yang fitur yang kurang tidak berfungsi sekarang ini, kayak misalkan fitur-fitur kayak altimeter atau kayak kemiringan kayak gitu yang mungkin jadi jika pakai MID ya, tapi memang dua fungsi itu nggak berfungsi ya. Terus kayak situ ada power window yang terdriver itu ternyata sama sekali nggak bisa berfungsi. Jadi ya memang kacanya kebuka terus nih, kecuali di bagian samping, kemudian di belakang itu masih berfungsi sebagaimana mestinya seperti itu. Nah mungkin juga
Pajero ini apapun kondisinya, mungkin saya sih berharap mungkin kalian bisa mendapatkan Pajero yang kondisinya itu oke lah ya, yang apalagi kalau si pemilik awal dari mobil ini bisa ngerawat mobil dengan baik, mungkin pasti akan menurut kondisi yang bisa dikatakan lebih bagus banding kondisi Pajero yang mungkin kita review sekarang ini seperti itu. Dan apapun itu juga, Pajero juga menjadi alternatif bagi kalian yang mungkin nyari Jeep Jepang, tapi mungkin nggak mau terlalu nggak mau terlalu pasaran seperti Land Cruiser. Kalau Land Cruiser kan udah terkenal pasaran. Nah kalau yang ini Pajero, ini juga nggak kalah dari sama Land Cruiser. Cuma memang mungkin nama besar ini tidak sepopuler seperti Land Cruiser. Dan itu juga kenapa kalau Pajero di tahun 2021 ini untuk berhenti produksi dan akan lebih fokus ke pasar yang SUV yang lebih kecil kayak crossover seperti itu. Jadi tadi video review mengenai Mitsubishi Pajero tahun 1995. Real Pajero, bukan Pajero Sport. Terima kasih kalian sudah nonton video mengenai mobil ini, dan juga jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Indra Fata. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @indra_fata untuk bahkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Saya berlagi video selanjutnya. Bye bye.